Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rasin. My register number is A1M23010. And today we are going to talk about tenses that express about future, yang mengekspresikan masa depan. Oke, simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Oke, langsung saja about the function. Fungsi dari simple future tense adalah sesuatu yang ingin kalian kerjakan atau kegiatan yang ingin Anda lakukan di masa depan. Masih sebuah rencana, is still a plan. Masih sebuah rencana. Oke, langsung saja. Ini merupakan rumus dari simple future tense, di mana menggunakan dua tipe rumus. Yang pertama kalimat verbal dan yang kedua kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal merupakan kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja, melainkan menggunakan kata noun, kata benda, adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Simple future tense menggunakan kata shall untuk subjek I dan we, sedangkan will untuk subjek I, we, he, she, you, they, it. Sedangkan dalam bentuk waktunya atau time signalnya, tanda waktu yang biasa digunakan dalam bentuk simple future sebagai berikut. Yang pertama this afternoon, yang kedua tonight, yang ketiga tomorrow, yang keempat if, yang kelima before, yang keenam after, yang ketujuh till, dan yang kedelapan next week, kesembilan next Sunday, ke-10 soon, dan ke-11 until. Ini merupakan tanda waktu yang biasanya digunakan dalam bentuk simple future tense. Oke, untuk rumus dari simple future tense dalam bentuk positif, yang pertama subject plus will atau shall plus verb one plus object. Rumus berikutnya subject plus to be, I am, is, are plus going to plus verb one plus object. Perlu diketahui bahwa untuk to be, I am itu untuk subjek I, sedangkan untuk to be is digunakan untuk subjek she, he, it atau tunggal, dan subjek are digunakan untuk subjek you, we, they atau subjek tunggal. Oke, for example atau contohnya, he will watch his favorite movie. Dia laki-laki akan menonton film kesukaannya. Di mana sesuai dengan rumus, he merupakan subjek plus will atau shall plus verb one dari watch plus object. Kemudian untuk rumus berikutnya, untuk contoh berikutnya, he is going to eat at restaurant tonight. Dia laki-laki akan makan di restoran malam nanti. He is going to eat at restaurant tonight. Mengapa di sini menggunakan is? Karena subjeknya he atau tunggal. Oke? He is going to eat at restaurant tonight. Oke, untuk rumus negatif, yang pertama subject plus will atau shall plus noun plus verb one plus object. Rumus berikutnya subject plus I am, is, are plus noun plus going to plus verb one plus object. Untuk example atau contohnya, yang pertama he will not watch his favorite movie. Dia laki-laki tidak akan menonton film kesukaannya. Sesuai dengan contoh, he merupakan subject plus will atau shall plus noun plus watch dari verb one plus object. Oke, contoh yang kedua, he is not going to eat at restaurant tonight. Dia laki-laki tidak akan makan di restoran malam nanti. Mengapa di sini menggunakan is? Karena subjeknya apa? He atau tunggal. Oke. Rumus berikutnya atau rumus interrogatif, yang pertama will plus will atau shall plus subject plus verb one plus object. Rumus berikutnya I am, is, are plus subject plus going to plus verb one plus object. Untuk contohnya, yang pertama will he watch his favorite movie? Apakah dia akan menonton film kesukaannya? Will he watch his favorite movie? Di sini saya mengambil contoh dari yang pertama, tetapi saya mengubahnya dalam bentuk interrogatif atau dalam bentuk pertanyaan. Untuk contoh yang kedua, is he going to eat at restaurant tonight? Apakah dia akan makan di restoran malam nanti? He is going to eat restaurant tonight. Sesuai dengan rumusnya, di sini menggunakan subjek he, jadi to be-nya adalah is plus going to plus verb one dari it plus object. Oke? Sedangkan untuk kalimat nominal, rumusnya rumus positif, yang pertama subject plus will atau shall plus be
plus complement. Kemudian kalimat rumus berikutnya, subject plus to be, am is are plus be plus complement. Untuk contoh kalimat atau example, yang pertama, Tono will be at home tonight. Tono akan berada di rumah malam nanti. Sesuai dengan rumus, Tono merupakan subjek plus will atau shall plus be plus complement. Oke, kemudian contoh lainnya, she is going to be a teacher. Dia ingin menjadi seorang guru. Sesuai dengan rumus, she merupakan subjek plus to be. Ya, di sini mengapa menggunakan is, karena subjeknya he atau tunggal. She is going to be a teacher. Apakah dia ingin menjadi seorang guru? Oke. Untuk rumus negatif, yang pertama, subject plus will atau shall plus noun plus be plus complement. Rumus berikutnya, subject plus to be plus noun plus be plus complement. Contoh kalimatnya, Tono will not be at home tonight. Tono tidak akan berada di rumah malam nanti. Tono will not be at home tonight. Sesuai dengan rumusnya, Tono merupakan subjek plus will atau shall plus noun plus be plus complement. Oke. Untuk rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang pertama, will atau shall plus subject plus be plus complement. Rumus berikutnya, to be, am, is, are plus subject plus be plus complement. Untuk contohnya, saya ambil contoh yang pertama, tapi saya ubah dalam bentuk interrogatif. Contohnya, will Tono be at home tonight? Apakah Tono akan berada di rumah malam nanti? Will Tono be at home tonight? Sesuai dengan rumus, will atau shall plus subject dari Tono plus be plus complement. Oke, contoh berikutnya, she is going to be a teacher. Apakah dia akan menjadi seorang guru? Is she going to be a teacher? Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang simple future tense. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Sahrani Rosa Pratiwi. My official number is A1N22064. And now, guys, we're going to learn about tenses. And for this time, I want to introduce you about present future continuous. Present future continuous is that shows an action that we will be in the middle of doing something in specific time in the future. Jadi, pada dasarnya, present future continuous ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan atau sedang berlangsung di masa yang akan datang atau masa depan dalam waktu yang spesifik. So, jadi sudah paham mengenai pengertian dari present future continuous. So, now we're moving to time signal atau keterangan waktu. Di sini saya menggunakan at 9 o'clock tomorrow, all the day tomorrow, at 8 p.m. tonight, and at this time tomorrow. Nah, jadi di sini at 9 o'clock tomorrow yang artinya jam 9 besok. Nah, kata besok di sini menunjukkan waktu yang akan datang. So now we're moving to the form of present future continuous. The form of present future continuous, seperti yang kita tahu bahwa future selalu mengandung kata will yang artinya akan, dan di dalam continuous karena sedang berlangsung, kita harus menempatkan to be di future continuous adalah be. And don't forget that continuous is always used verb ing. So that's why the form of present future continuous is will
be, and then verb ing. Jadi, jika kalian menemukan kalimat yang ada kata will, be, and verb ing, that is present future continuous. Okay, let's take a look for the affirmative form. So, this is the form of affirmative form, and I will give you an example for affirmative form. There is I will be waiting for you at 9 o'clock tomorrow. No matter what the subject, all we have to do is put will, be, and verb ing. Like will be waiting, yang artinya saya akan menunggumu jam 9 pagi besok. Jadi ketika jam 9 pagi besok itu saya sudah menunggumu. Itu menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. So now we're moving on to negative form. So in negative form, you just put not in between will and be. Like I will not be waiting for you at 9 o'clock tomorrow. You just put not in between will and be. And after that, we're moving to interrogative sentence or interrogative form. This is the form of interrogative, and you just put will in front of subject, like will I be waiting for you at 9 o'clock tomorrow. Baik, selain dari contoh tadi, still have another example about present future continuous. Untuk membantu pengetahuan Anda lebih dalam mengenai present future continuous, I will write down the example of the present future continuous. There is he will be studying English all the day tomorrow. So, kita bisa lihat dari contoh kalimat ini mengacu pada bentuk dasar dari future continuous, yang dimana ada kata will, be, studying, yang artinya dia akan belajar bahasa Inggris 1 hari penuh pada keesokan harinya. Yang berarti dia sudah merencanakan untuk belajar bahasa Inggris 1 hari penuh besok, yang dimana besok ini merupakan waktu yang akan datang, sama seperti pengertian dari future continuous. Oke, tenang saja, saya masih mempunyai satu contoh lain untuk memperkuat pemahaman Anda mengenai present future continuous. There is he will be leaving for Jakarta at 8 p.m. tonight. Seperti contoh sebelumnya, pada kalimat ini juga mengandung bentuk dasar dari present future continuous. There is will, be, and leaving, yang artinya dia akan meninggalkan Jakarta pada jam 8 sebentar malam. Di sini kita bisa tahu bahwa nanti pas jam 8 sebentar malam dia sudah meninggalkan Jakarta. Baiklah, saya kira cukup dari penjelasan dan contoh-contoh yang telah saya berikan untuk memudahkan Anda memahami tentang present future continuous. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hilal Afir Prayoga and my register number is A1M219091. And today I will explaining about present future perfect. Understanding the future perfect tense. Future perfect tense is a tense from used to declare an event that will be complete in the future. When we use this tense, we take ourselves into the future and look again at the event that will be complete at the moment. Future perfect tense formula. The future perfect tense formula is quite simple, which is will plus have plus verb 3. Past participle. The formula will not change even we use a single or plural subject. The example is positive sentence formula subject plus will plus have plus verb 3. Example sentence, I will have left and
I will have arrived. And negative sentence is the formula subject plus will plus not plus have plus verb 3. The example sentence is I will not have left and I will not have arrived. And the interrogative sentence is the formula will plus subject plus have plus verb 3. Example sentence is will I have left and will I have arrived. And negative interrogative sentence formula is will plus not plus subject plus have plus verb 3. The example sentence is will not I have left and will not I have arrived. Oke, pada contoh kalimat positif pertama, bisa kita lihat bahwa I berkedudukan sebagai subjek, ditambah will sebagai penanda dari feature, ditambah have sebagai penanda dari perfect dan left. Berkedudukan sebagai verb 3. Di contoh kedua, I juga berkedudukan sebagai subjek, will dan have sebagai penanda dari feature dan perfect, dan arrive berkedudukan sebagai verb 3. Contoh kalimat negatif di contoh pertama, I berkedudukan sebagai subjek, will sebagai penanda dari feature, not sebagai penanda dari negative sentence, have sebagai penanda dari perfect, dan left berkedudukan sebagai verb 3. Begitu pula dari contoh kedua di mana ada kata not sebagai penanda kalimat negatif. Pada contoh kalimat interrogatif, di sini bisa kita lihat bahwa ada ciri khusus yang membedakan antara kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Di mana pada kalimat interrogatif, will ditulis terlebih dahulu, kemudian subjek lalu have, dan yang terakhir adalah verb 3. Seperti pada contoh pertama, will ditempatkan terlebih dahulu, lalu I yang berkedudukan sebagai subjek. Begitu pula dengan contoh kedua, will juga ditempatkan sebelum subjek, yaitu I. Untuk kalimat tanya dalam bentuk negatif, kata not sebagai penanda kalimat negatif ditempatkan di antara will dan subjek. Seperti pada contoh pertama, not ditempatkan di antara will dan I. Begitu pula pada contoh kedua, not ditempatkan di antara will dan I. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sulasmi and my register number is A1M29069. In here, I will continue material from our group. And now I will explain about present, future perfect continuous tense. Okay, apa itu present, future perfect continuous tense? Present, future perfect continuous tense adalah gabungan dari tenses future perfect continuous tense, di mana future itu adalah yang terjadi di masa depan, sementara perfect itu artinya sempurna atau telah terjadi, sudah terjadi, sementara continuous adalah yang sedang berlangsung. Oke, mari kita perhatikan pada form berikut. Di sini ada will, ada have, dan been plus ing. Di mana will itu adalah akan, have adalah sudah, been plus verb ing penanda continuous tense. The will itu penanda future, have itu penanda perfect, dan been plus verb ing adalah penanda continuous tense. Jadi present future perfect continuous tense ini artinya menjelaskan tentang rencana. Jika teman-teman punya rencana, teman-teman membuat sebuah rencana di masa depan, dan teman-teman menentukan waktunya, durasi berapa lama peristiwa atau kejadian atau rencana peristiwa yang teman-teman buat. Oke, jadi future perfect continuous tense itu artinya formnya adalah
will plus have plus been plus verb in. Artinya akan sudah terjadi, akan sudah terjadi. Untuk lebih jelasnya perhatikan rumus dan sekaligus contoh berikut ini. Untuk kalimat positif rumusnya adalah subject plus will or shall plus have plus been plus verb plus in dan plus subject plus object. Okay, for example, I will have been living in Kendari for 4 years by next years. Artinya saya sudah akan sudah tinggal di kota Kendari selama 4 tahun di akhir tahun ini. Ya, teman-teman menjelaskan durasi berapa lama teman-teman akan tinggal di kota Kendari. For 4 years by next years. Dan untuk kalimat negatif rumusnya adalah subject plus will or shall plus not plus have plus been plus verb plus in plus object. Okay. Yang membedakan antara kalimat positif dan negatif adalah pada kalimat negatif setelah will or shall itu ditambahkan not. Okay, for example, I will not have been living in Kendari for 4 years by next years. Artinya saya akan tidak tinggal. Artinya saya belum akan tinggal di kota Kendari selama 4 tahun di tahun depan. Ada kata tidak atau not pada kalimat negatif. Oke, selanjutnya pada kalimat interrogatif rumusnya adalah will or shall plus subject plus have plus been plus verb plus in plus object. Dimana pada kalimat interrogatif ini yang mendahului kalimat adalah penanda future. For example, will you have been living in Kendari for 4 years by next years? Ada kata pan. Oke, artinya adalah apakah kamu akan tinggal di kota Kendari selama 4 tahun di tahun depan? Kalimat interrogatif merupakan kalimat tanya dan teman-teman bisa menjawab dengan yes, I will, atau not, I will not. No, I will not. Oke teman-teman, inti dari future perfect continuous ini adalah teman-teman membuat make a plan in the future, membuat sebuah rencana di masa depan, dan teman-teman menentukan durasi atau berapa lama teman-teman akan melakukan kegiatan itu atau peristiwa itu terjadi. Okay, I hope you understand apa yang saya jelaskan, and I think just enough for me, and I will say thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. So today I will continue the material on the present future perfect continuous tense that the speaker has previously delivered before me. But before we go further into the material, let me introduce myself first.
So, my name is Ayu Asiana with student ID number A1M2 20038 and I come from class B. Sekarang kita akan lanjut membahas materi mengenai present, future, perfect, continuous tense. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa present, future, perfect, continuous tense terdiri atas tiga, yaitu future, perfect, and continuous. It means that dia adalah gabungan dari future, perfect, and continuous, di mana future untuk kejadian di masa depan, perfect untuk kejadian yang sudah sempurna atau sudah selesai, dan continuous untuk kejadian yang sedang berlangsung. The point or focus is on the future. Jadi kalian merencanakan sesuatu, you plan something, dan kalian memprediksikan kegiatan tersebut akan sudah dan sedang berlangsung. Now, let's first discuss the function of the present, future, perfect, continuous tense. Jadi, dapat kita lihat bahwa fungsi yang pertama yaitu serves to declare an event or activity that will occur at a time that will last for some time in the future. Jadi, fungsi yang pertama dari present, future, perfect, continuous tense ini adalah berfungsi untuk menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang akan terjadi pada waktu yang akan berlangsung selama beberapa waktu di masa depan. For example, I will have been living in Jakarta for 4 years by next year. Jadi, kalian memprediksikan bahwa kalian akan tinggal di Jakarta selama 4 tahun yang dimulai pada akhir tahun. Atau dengan kata lain, kalian menjelaskan secara lebih spesifik berapa lama atau berapa durasi dari kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, fungsi yang kedua yaitu serves to declare an event or activity that will occur at the time that is being done in the past and will continue to be done in the future. Jadi, fungsi yang kedua dari present, future, perfect, continuous tense ini adalah berfungsi untuk menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang akan terjadi pada waktu yang tengah dilakukan di masa lampau dan akan terus berlangsung di masa depan. For example, Anna will have been visiting her aunt for a week by the end of the year. Anna, dia akan sudah dan sedang mengunjungi tantenya selama seminggu pada akhir tahun ini. Sekarang saya akan membahas mengenai characteristic of the present, future, perfect, continuous tense. Nah, karakteristik yang pertama yaitu the predicate sentence that is often used in this tense is the form of shall or will. Predikat kalimat yang sering digunakan dalam tenses ini adalah shall or will. For example, I shall have been cooking rendang. Untuk karakter yang kedua yaitu even though the sentence will represent as the third single word, the word have will never change to has. Jadi, meskipun kalimat tersebut akan menunjukkan kata ketiga bentuk tunggal, namun kata have tidak akan pernah berubah ke has. Why? Because it is the sentence formula and it is pattern and can be changed. Nah, untuk contoh yang kedua dari karakter kedua yaitu, for example, I have reading novels since 2 weeks. Untuk karakter yang ketiga itu, after the word have, there is the word been, which indicates the action has been done. Kata have terdapat kata been yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut sudah atau sedang dilakukan. Well, so that's the matter regarding to the future perfect continuous tense. I have explained. I apologize if there is an error in my sentence. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.